Assalamualaikum anak-anakku. Apa kabarmu di hari ini? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu sehat walafiat dan jangan lupa ya semangat dan bahagia. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mata pelajaran PPKN Bab 4 tentang Kebinekaan Indonesia. Sebelum menginjak ke materi ini, masih ingatkah kalian? Apakah itu Bhinneka Tunggal Ika? Mengutip dari situs sumber belajar Kemdikbud, pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Kata Bhinneka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda, kata tunggal artinya satu, sedangkan Ika artinya itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bermakna toleransi dan kesatuan. Hal ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam menciptakan persatuan dan kesatuan di seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menyadari kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Anak-anakku, sekarang kita menginjak ke materi bab 4 tentang kebinekaan Indonesia. A. Keragaman gender. 1. Pengertian gender. Pengertian atau definisi gender adalah jenis kelamin. Hal tersebut tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Ada dua perbedaan kelompok gender. Aspek psikologis, yakni perbedaan secara fisik berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing. Aspek antropologi, di masyarakat zaman pra-tradisional, laki-laki umumnya bertugas untuk mencari makanan dengan berburu dan meramu, yakni mengumpulkan makanan di hutan. Sedangkan perempuan mengolah makanan dan menjaga anak-anak secara bersama-sama di gua. 2. Kesetaraan gender. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Tidak ada satu kelompok manusia yang lebih mulia dibanding kelompok lainnya kecuali menyangkut ketaatannya pada Tuhan serta pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, dua kelompok gender juga memiliki posisi yang sama atau setara di masyarakat. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara sama. Tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja dalam kegiatan perekonomian, untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksudkan sebagai kesetaraan gender. 3. Membangun kesadaran gender. Di Indonesia, pemerintah terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat, diantaranya dengan membentuk 1. Membentuk Komisi Nasional Perempuan. 2. Membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Keterwakilan 30% perempuan di DPR. B. Keragaman suku. Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah bahasa, adat istiadat, hingga kebiasaannya. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang paling banyak sukunya di dunia. Namun suku-suku yang berbineka atau beragam ini menjadi satu kesatuan antara lain dengan berbahasa yang sama, bahasa Indonesia. Contoh dari suku bangsa yang ada di Indonesia. 1. Papua, ada suku Asmat, suku Dani dan suku Arfak. 2. Sulawesi, ada suku Minahasa, suku Toraja dan Bugis. 3. Maluku, ada suku Ambon dan suku Ternate. 4. Bali, ada suku Loloan. 5. Kalimantan, ada suku Dayak. 6. Nusa Tenggara, ada suku Bima.
7. Sumatera, ada suku Aceh, suku Batak dan suku Minangkabau. 8. Pulau Jawa, ada suku Betawi, suku Sunda dan suku Jawa. Dan seterusnya. C. Keragaman budaya. Keragaman budaya berhubungan dengan keragaman suku, mulai dari kesenian daerah, tradisi dan upacara, arsitektur rumah, peralatan rumah tangga serta kerja, hingga adat istiadat sehari-hari. Keragaman budaya yang mudah dikenali antara lain adalah kesenian, arsitektur, hingga tradisi dan upacara. 1. Lagu daerah. Salah satu bentuk kesenian daerah yang mudah ditandai adalah seni suara serta musik. Setiap daerah memiliki lagu daerahnya masing-masing. Beberapa lagu daerah bahkan terkenal secara nasional. Dari Papua dan Maluku. Yamko Rambe Yamko dan lagu Ambon Manise. Dari Bali dan Nusa Tenggara. Lagu Janger dan lagu Bolelebo. Dari Sumatera. Lagu Bungong Jeumpa dan lagu Kampung Nan Jauh di Mato. Dari Kalimantan. Lagu Ampar-Ampar Pisang. Dari Jawa. Lagu Kicir-Kicir, Bubu Bulan, Lir-Ilir dan Tanduk Majeng. Dari Sulawesi. Lagu Angin Mamiri dan lagu O Inani Keke. 2. Tarian daerah. Terdapat ratusan tari daerah lainnya di Indonesia. Yang terkenal antara lain adalah Tortor dari Batak, Serampang 12 dari Melayu, Tari Piring dari Minang, Jaipong dari Sunda, Serimpi dari Jawa, Pendet dari Bali, Ajat Temui Datai dari Kalimantan, Pakarena dari Sulawesi, Cakalele dari Maluku, hingga Tari Cendrawasih dari Papua. 3. Tradisi dan upacara. Banyak tradisi dan upacara di Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh. Contohnya, tradisi lompat batu, karapan sapi, bambu gila, pasola, pasar terapung. Upacara bakar batu di Papua. Upacara kematian masyarakat suku Dayak mengenal upacara tiwah. Masyarakat Bali melakukan upacara pembakaran mayat yang disebut ngaben. 4. Rumah dan kampung adat. Keragaman rumah serta kampung adat juga menunjukkan kebinekaan Indonesia. Contohnya, di Papua dan Maluku ada rumah Honai dan rumah Sasadu. Di Bali dan Nusa Tenggara ada rumah Klumpu Jineng dan rumah Musalaki. Di Sumatera ada rumah Minang. Di Kalimantan ada rumah Banjar. Di Jawa ada rumah Joglo, rumah Tajuk. Di Sulawesi ada rumah Bala dan rumah Walewangko. D. Keragaman agama. Keragaman beragama di Indonesia ditandai dengan adanya 6 agama resmi yang diakui negara, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Itulah kebinekaan dalam keagamaan. E. Keragaman ras dan antar golongan. Ras dan antar golongan menjadi kebinekaan Indonesia. Mongoloid Malayo, Melanosoid Papua, hingga Wedoid Caucasoid adalah bagian dari Indonesia. F. Menjaga nilai penting kebinekaan. Kita sebagai masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman. Oleh karena itu kita harus memahami dan menjaga betapa pentingnya nilai kebinekaan. Nilai kebinekaan multikultural merupakan nilai yang dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan perilaku yang baik atau tidak baik di dalam kehidupan masyarakat yang kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Nilai-nilai tersebut menjadikan dasar dan acuan sebagai perekat dalam melestarikan dan menciptakan kebinekaan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai kebinekaan di antaranya: 1. Toleransi. 2. Demokrasi. 3. Keadilan. 4. Cinta tanah air. 5. Cinta damai. 6. Bersahabat komunikatif. 7. Semangat kebangsaan. Menjaga kebinekaan. 1. Menghargai. 2. Membangun hubungan. 3. Bekerja sama. Anak-anakku,
Marilah kita bersama-sama menjaga kebinekaan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat maupun bernegara dengan berperilaku saling menghargai, menghormati, membangun hubungan dan bekerja sama dengan perbedaan. Ada keindahan dan kekuatan dalam persatuan. Sampai di sini rangkuman PPKN kelas 7 bab 4 tentang kebinekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum.